Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas perubahan karakter motor Honda. Jadi Honda itu dulu terkenal sebagai motor yang jago nanjak. Di adu motor lagi, Honda itu disebut rajanya motor nanjak. Ya, karena memang saat itu musuhnya adalah motor dua tak yang karena power bandnya sempit, tenaga di RPM rendah itu hampir nggak ada ya, lemah sekali. Tapi begitu mendekati RPM puncak, tenaganya gede, sehingga kayak 100 Satria 120 tenaganya berapa, 15 HP atau berapa ya, setara NMAX ini ya, 155 cc. Motor kencang juga ya. Terus nggak usah jauh-jauh lah, penulis pernah punya Crystal Tune. Crystal Tune itu motor bebek 110 cc. Cuma yang istimewa Crystal Tune itu udah disetel gitu loh. Knalpotnya knalpot racing, langsung dari bawaan pabrik. Top speednya embuh berapa, penulis nggak pernah uji GPS. Tapi kalau dari speedometer bisa 135. Luantar terus pokoknya. Entah speed aslinya berapa ya, penulis nggak tahu. Ada iklan ya, kemampuan nanjak ini nggak cuma di motor lakinya aja. Kebetulan penulis nemu ada iklan ya, sayangnya nggak nemu iklan yang apa jenenge GL nya, karena yang diandalkan banget itu GL ya. Jagonya nanjak GL, kalau mesin udah panas kencang. Itu ada di iklan majalah atau apa, tapi penulis nggak nemu ya. Jadi GL itu kencang motor ya kalau tanjakan gitu ya. Dan di iklan YouTube ada iklan kuno itu diperlihatkan Honda Astrea Grand kalau nggak salah ya, yang apa bisa melaju kencang ketika apa ya, kalau di jalan datar diomongi motor lemot ya, begitu tanjakan ada mobil itu mobilnya nggak kuat nanjak, Astrea Grand-nya kuat. Honda, soal nanjak, soal irit, Honda topnya. Legenda ini, legenda bawah Honda motor kuat tanjakan itu terus terjaga di pegunungan. Tapi di pegunungan itu juga maaf, penulis harusnya uji top speed sekarang ya, saya balik dulu. Tapi ya motor-motor yang ada yang populer di pegunungan sebagai motor raja tanjakan itu motor-motor Honda lama. Jadi adanya GL, Honda GL, Mega Pro aja jarang. Yang banyak GL Pro. GL Pro mungkin yang Neotech juga. Jadi antara yang Neotech dan enggak itu, kalau
sebelum Neotech itu penulis nggak tahu detail desainnya gimana, tapi kalau yang Neotech itu kalau dipakai jalan 100 nggak geter. Kalau yang belum Neotech, wah, penulis pernah ngendara ya luar kota ya, berkendara, waduh, geweter ya amit-amit ya. Penulis sampai pegang setang aja males. Pegang setang itu males, saking getarnya setang itu. Jadi penulis itu selama perjalanan itu juga boncengan ya. Kaki nangkring di atas mesin, karena ya pijakan kakinya juga bergetar. Terus di apa namanya, di setangnya penulis pegang pakai ini toh, 2 jari, jempol sama telunjuk. Wis iku tok. Perjalanan berapa kilometer ya, nggak jauh lah, 80-an lah, 60-80 gitu ya. 80-60 kilometer sambil getar di jalan. Wah, amit-amit, untung yang di tangkinya nggak getar, jadi ya masih bisa kencing penulis sampai tujuan. Ekstrim lah pokoknya ya. Kok jadi ngomong itu? Bukan itu, bukan itu. Jadi zaman dulu pokoknya Honda motor tanjakan lah ya. Nulis banyak iklan ya, motor tanjakan irit gitu iklannya Honda. Jago tanjakan irit. Dan ya penulis baru sadar ya bahwa sekarang ini motor Honda jadi nggak tahan, nggak mampu nanjak lagi ya. Aduh, muter mana mosok. Jadi penulis baru ya pertama sih dari PCX 160. Dari PCX 160 wis kayak top speed ya, wis bola ya, wis lah besok aja. Jadi sebelumnya saya penulis taunya PCX 160 itu motor nggak kuat nanjak. Kalau alasannya orang-orang sekarang karena PCX 160 itu overbore. Jadi karena overbore gak kuat nanjak. Oke lah. PCX 160 itu katanya kuatnya kalau jalan datar. PCX nggak kuat nanjak itu penulis justru ya ironinya taunya dari reviewnya Iwan Banaran. Wah, gacul kan Iran. Nah, kelebihan dari ini Picek ini sekali lagi juga mengenai ini, Cak. Dia tuh kayak minim gajluk, Cak. Jadi ngerasa tuh kayak apa ya? Oh, ini kalau agak apa ya? Wah, ini. Jadi kalau untuk apa namanya? Tanjakan kayak gini kita gas mentok mah nggak mau dia. Jadi reviewnya Iwan Banaran itu pas naik motor itu tanjakan ketinggal sama Irwan katanya. Jadi pas tanjakan bisa ketinggalan jauh, padahal kalau 0-100 nggak sampai jauh banget lah. Jadi paling nggak awal-awal ngejar. Nah, itu mulai dari kecepatan berapa itu nggak tahu, nggak kelihatan. 60-an ke atas mungkin ya, itu kececer jauh lah ya. Dan dari penjelasannya Iwan Banaran itu karena kalau pas tanjakan gasnya harus dicicil, nggak bisa langsung digetno. Kalau digetno malah nggak keluar tenaganya, harus dicicil.
harus digiring gitu istilahnya. Iya, nggak tahu lagi lah, wis pokoknya kayak gitu karakter ceritanya. Padahal sebelumnya waktu uji di Sentul, wah wis dipuji habis-habisan lah, tarikan yang enak gitu ya katanya. Ya wis lah. Terus penulis baru sadar ya bahwa yang generasi Genio, generasi New Scoopy dan New Honda Beat itu ternyata gitu juga ya. Ternyata gitu juga. Jadi motornya katanya 0 sampai 30 katanya siapa ya? Otomotif net. Katanya otomotif net 0 sampai 30 itu enak. Tapi dari 30 sampai 60 itu gak bisa langsung. Harus di apa jenenge? Digiring, dicicil. Ceritanya sama jadi kayak PCX. Dan otomotif net itu menyebutkan bahwa hal itu terjadi karena motor Hondanya apa jenenge overstroke. Jadi menurut otomotif net sifat lemah di tanjakan, lemah akselerasinya itu merupakan karakteristik dari mesin overstroke. Wah, penulis merasa aneh juga. Apa memang kalau overstroke kayak gitu ya? Jadi soal overstroke, overbore, dan square engine yang stroke dan bore-nya seimbang itu sebenarnya apa ya, jadi perdebatan gitu loh ya. Kalau overbore disebut mesin RPM tinggi, apa enak pakai RPM tinggi. Kalau overstroke dari yang umum itu harusnya motor yang enak di tanjakan, macet-macetan, jalan lika-liku dan macam-macam lah. Pokoknya yang butuh torsi di RPM rendah. Nah, soal torsi RPM rendah yang mana ini rupanya jadi ada perbedaan perbedaan persepsi ya. Kalau yang di otomotif net rendahnya rendah sekali, jadi ketepatan 10 sampai 30. Tapi perasaan penulis torsi besar itu mengacu sampai RPM menengah juga harusnya kalau untuk motor yang overstroke. Yang overbore itu tenaganya di RPM puncak, jadi nggak di menengah ya. RPM rendah sampai menengah malah nggak ada tenaganya. Yang penulis tahu itu, tapi penulis nggak punya ya data perbandingan ya. Yang penulis tahu aja. Jadi ya namanya yang gitu tuh banyak ya argumentasinya. Tapi ya menurut penulis kayak apa jenenge, kayak New Scoopy, New Beat atau Genio
itu sudah jadi contoh motor overstroke yang nggak kuat nanjak. Entah itu apa yang terjadi ya, entah apa ada sesuatu yang missing atau apa. Intinya motor Honda itu sudah bukan raja tanjakan. Wis itu. Jadi entah karena apapun itu, yang jelas sekarang ini Honda sudah bukan raja tanjakan. Padahal dulu Honda Astrea Grand, motor entry level lah istilahnya, itu disebut raja tanjakan, sama mobil menang gitu maka disebutnya. Nah sekarang motor entry level juga, Honda Beat, Scoopy, Genio, ya Scoopy itu motor medium lah istilahnya ya, karena banyak yang merasa harganya cukup mahal juga dibanding Beat. Nah, New Scoopy Genio itu ternyata bukan motor tanjakan. Ada yang malah sampai batal beli motor Matic Honda karena ya itu gak kuat tanjakan. Kebetulan ya ada, bro, enak nyebut nama atau enggak, ID-nya aja pengguna motor. Kalau komen pakai pengguna motor ya, kalau nggak salah. Dia ini punya Honda Beat. Dia medannya pegunungan, jadi sering lewat tanjakan ekstrim, lewat apa jenenge, lewat dia pokoknya daerah-daerah berbukit-bukit gitulah ya. Jadi dia ini cari cara gimana caranya motornya bisa enak di tanjakan. Motornya Honda Beat yang baru. Jadi katanya istrinya mengeluh gitu loh, kalau tanjakan motornya gak kuat. Padahal dia punya apa, motor lain ya, Honda juga. Nah itu wah, enak banget nanjaknya. Yang motor lainnya Honda lama ya, Vario lama, entah yang 110 atau 125. Pokoknya motor lama lah, Honda yang lebih lama. Jadi dia ini berusaha cari cara gimana ya apa cara nih tenaganya itu bisa enak. Dia pakai cara ya yang anu ya, yang nggak mahal-mahal ya, nggak sampai ganti komponen, nggak sampai core up, nggak sampai apa jenenge utak atik pakai apa open looper segala, enggak, tapi pakai cara yang apa, servisan gitu loh. Katanya mekaniknya disetel biar tenaganya makin enak. Entah dirubah apanya, yang jelas kemudian tenaga jadi enak, tapi nanjaknya tetap gak enak. Nanjaknya tetap gak enak. Wah asli penulis itu agak kesulitan ya ngasih rekomendasi, karena ya itu caranya kalau bisa jangan merubah ECU, jangan ganti komponen lah. Jangan apa jangan merubah banyak lah.
lek iso sik tetep standar. Nah, penulis yang pertama tanya dulu, itu pakai knalpot racing atau enggak, pakai filter racing atau enggak. Jawabannya enggak, berarti masih standar. Kalau masih standar ya berarti mestinya masih oke lah ya. Ya motornya sih termasuk baru, umur 1 tahun atau berapa gitu ya. Honda Beat baru kan umurnya ya nggak mungkin tua ya. Terus repot lah ya ngasih rekomendasinya gimana. Penulis ya nyarankan sebenarnya sih barangkali pengapiannya pengapian karena dari pengalaman penulis bawa motor bajai ya. Motor bajai itu yang kayak Vespa tapi buatannya bajai PX 150 atau apalah. Itu mesinnya bandel, oli saenake kalau dipakai sampai nguing gitu ya, lama gitu. Nggak tahu top speed berapa, mungkin cuma 100 berapa lah, gak banter, kehalang sama rasio gigi. Nah itu penulis sering ngotak-atik timing pengapian ya, karena kan itu masih platina ya. Jadi timing pengapiannya gampang diatur, kayak bondo bank gitu, digeser-geser wes. Nah penulis itu kalau misalnya nyetelnya terlalu maju pengapiannya, kalau tanjakan nggak enak, jadi harus giring. Jadi penulis menyangka setelan motor Honda itu karena timingnya terlalu maju. Timing terlalu maju itu menurut penulis khas Honda ya. Matic Honda itu yang bahkan motor-motor lama itu kan idealnya pakai Pertamax itu. Kalau disebut aman pakai Pertalite, aman pakai premium, tapi buktinya yang pakai premium motornya kelotakan semua, kotak kasar ya. Karena ya harusnya pakai Pertamax. Sayangnya itu kan berarti modif ECU, nggak bisa, terpaksa cari cara lain lagi. Cara lain apa? Dia nyoba dari mekanik, ganti roller, ganti per kalau nggak salah ya. Ganti roller, ganti per, ternyata kurang. Jadi efeknya ya memang akselerasi nambah, top speed turun, tapi nggak menyelesaikan masalah waktu nanjak itu. Penulis iya bingung juga. Terus dia tanya, kan dia tahu penulis punya pro kapasitor. Nanya kalau pakai pro kapasitor bisa bantu nggak? Maaf, nggak bisa jamin. Yang penulis tahu kalau pro kapasitor pasang di kabel busi membuat pengapian di RPM rendah jadi lebih stabil, jadi nggak naik turun nggak dipakai di RPM rendah. Terus kalau di bensin nambah tenaga ya sedikit lah, wes itu dok. Dia beli satu pertama kalau nggak salah ya, beli satu dulu. Oh ternyata iya ada efeknya. Pasang di mana tuh? Karena dia masalahnya di tanjakan, penulis nyuruh masangnya di kabel busi.
Mengapa kabel busi? Ya karena penulis berpikir itu problemnya di pengapian. Jadi mungkin pengapiannya nggak bisa normal. Ternyata bisa. Jadi cukup lumayan lah. Top speed nambah, jadi nambah berapa lembus. Pokoknya waktu nanjanya jadi lebih enak. Tapi ya masih merasa kurang. Penasaran lah. Konsultasi sama mekaniknya, diutak-utak-utak. Ya akselerasi nambah, tapi ya masih kurang juga. Akhirnya tanya lagi, beli lagi pro kapasitor lagi. Iya terima kasih bro, soalnya harga pro kapasitor itu nggak murah, 100.000. Penulis nggak jual itu lebih rendah karena ya kegagalan pembuatannya cukup besar ya. Jadi penulis kalau buat mesti ono gagale beberapa ya, soalnya buatnya cukup sulit. Ya wes, terus dia beli 2 lagi, soalnya satu rencana untuk Vario ya. Dan ternyata si bro ini sayang banget sama istri, sayang banget. Jadi tiga-tiganya itu dipasang di Honda Beat semua, karena penulis rekomendasi di selang di kabel busi cuma satu, dia pasang dua-duanya di selang bensin. Terus habis gitu pakai, oh iya mantap. Terus diutak-utak lagi sama mekanik. Habis diutak-utak terus dipakai, wah mantap gitu ya. Jadi dipakai tanjakan enak banget gitu. Sudah bisa kewencang gitu. Terus belakangan diketahui, loh posisi pro kapasitornya kok berubah, ini kok pindah ke sini, ini kok pindah ke sini. Ya wes, ditarik semua. Perkiraan awal perubahan tenaganya karena hasil dari mekaniknya, hasil dari utak-utak CVT terutama, bukan utak-utak ECU atau macam-macam, dari CVT-nya. Ya kemudian ternyata diketahui bahwa setelah pro kapasitor dilepas efeknya jadi hilang. Jadi rupanya si bro ini nemu ya cara pasang pro kapasitor yang paling efisien, paling gede efeknya untuk Honda Beat. Jadi karena pemasangannya lepas gitu ya, geser-geser kabeh di selang bensin semua, tapi bisa nggatuk jadi satu gitu kan. Nah itu rupanya paling mantep. Setelah dilepas gak inget lagi di mana posisinya. Jadi ya wis terpaksa ya, penulis juga nggak bisa cerita. Emang kelemahan pro kapasitor gitu. Efek itu sangat terpengaruh oleh posisi pemasangan. Dan maaf, penulis itu motornya cuma adanya ini yang Max 2, yang Beat, tapi ya bisanya NMAX. Mobilnya cuma Ayla itu aja. Jadi ya nggak bisa eksperimen. Jadi seringnya pembeli pro kapasitor itu eksperimen sendiri. Tapi ya inti masalahnya adalah kalau pro kapasitor itu bisa membantu, terutama pro kapasitor di selang bensin dan pro kapasitor di kabel busi, maka solusinya kalau ingin membuat Honda Beat, Honda New Beat, Honda New Scoopy, Honda Genio
biar bisa enak ditanjakan. Kuncinya itu di pengapian, timing pengapian, dan pasokan bahan bakar. Yang kritikal terutama menurut penulis adalah timing pengapian. Mengapa timing pengapian? Karena ya seperti penulis jelaskan tadi, kalau timing pengapian terlalu maju, dari pengalaman penulis, itu nanjak itu harus digiring, kalau nggak gitu ngeslong, hilang tenaganya. Jadi nggak ada tenaganya.